Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Mari kita persiapkan bukunya terlebih dahulu agar pelajaran dapat berjalan lancar. Kegiatan pagi hari ini dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar isi dan keunggulan iklan elektronik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah berbicara dengan iklan di media elektronik. Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik cetak maupun elektronik. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati berbagai hal, seperti berikut ini, yaitu yang pertama, kita harus mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan, baik suara maupun gambarnya, kemudian isi iklan. Nah, kita harus memperhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Yang ketiga, hal yang membuat iklan tersebut menarik, yaitu berupa gaya atau ucapan tokoh dalam iklan atau pemeran dalam iklan. Setelah kita mengetahui keunggulan dari iklan, maka kita bisa menyampaikan keunggulan produk dalam iklan tersebut. Caranya, kita menyampaikannya dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Bahasa memikat dan memiliki daya sugesti sehingga menarik. Dan ada kata konotasi bersifat positif sehingga penikmat iklan akan makin tertarik. Sering mendengar atau melihat iklan obat tentang gangguan untuk mengatasi gangguan pencernaan. Nah, kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan amati gambar ini merupakan diagram pencernaan manusia. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat diserap atau ditelan oleh kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Sedangkan usus halus merupakan sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan, dan usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Nah, sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus. Berikut merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Nah, makanan berserat ini sangat kita butuhkan. Nah, makanan berserat berfungsi untuk membantu usus menyerap sari-sari makanan yang masuk dan menghancurkannya dalam pembuangan kotoran dalam tubuh. Kalau kita kekurangan makanan berserat, maka kita akan kesulitan dalam membuang kotoran atau sisa-sisa pencernaan. Pola makan yang tidak teratur menyebabkan beberapa hal. Jika kita tidak dapat dicerna makanan kita, maka pola makan yang tidak teratur itu akan menyebabkan asam lambung meningkat dan mengikis dinding lambung, sehingga menyebabkan rasa nyeri. Ketika makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak bersih, terkadang kita kurang memperhatikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu tidak bersih. Nah, makanan yang tidak bersih itu biasanya mengandung bakteri dan virus. Bakteri dan virus masuk melalui makanan dan minuman yang kurang bersih
dan akan menginfeksi sistem pencernaan sehingga dapat menimbulkan penyakit. Contoh penyakit yang dapat ditimbulkan adalah diare dan kolera. Berikut merupakan penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah gondongan atau parotitis. Penyakit ini disebabkan infeksi virus yang menyerang kelenjar ludah di antara telinga dan radang. Ini mengakibatkan pembengkakan pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Nah, penyakit ini dapat menular anak-anak, yaitu melalui percikan air ludah oleh penderita atau sakit atau pembawa virus. Gejalanya, penderitanya akan mengalami demam, sakit kepala, nyeri otot, kehilangan nafsu makan, dan nyeri rahang bagian belakang saat mengunyah. Setelah terjadi gejala itu, maka akan terjadi gejala berikutnya, yaitu pembengkakan kelenjar di bawah telinga. Nah, di salah satu sisi kelenjar, kemudian bisa berlanjut ke dua kelenjar yang ada. Sebaiknya penderita gondongan ini menghindari makanan dan minuman yang bersifat asam agar tidak terasa nyerinya bertambah parah. Nah, sebaiknya juga makanan yang dikonsumsi itu lunak sehingga membantu mengunyah, karena mengunyahnya sakit. Kalau lunak bisa mengurangi kegiatan mengunyah. Selain itu, kita penderita gondongan juga harus banyak mengkonsumsi air minum. Jadi yang berikutnya adalah sariawan. Sariawan ini ada di mulut, berupa luka pada mulut, terlihat seperti bercak putih, seperti mencekung di permukaan mulut kita. Ini dapat menyerang di laput lembut pipi, bagian dalam atau bibir atau lidah dan gusi. Penyebabnya antara lain infeksi dari jamur dan bakteri ataupun virus, ataupun kekurangan vitamin dan zat mineral, yaitu vitamin C, zat besi, dan asam folat. Nah, kita dapat mencegahnya dengan mengkonsumsi buah dan sayur sehingga kebutuhan vitamin dan zat mineral akan terpenuhi. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan gigi dan mulut, membatasi makanan yang terlalu panas serta pedas. Selain itu, ternyata stres juga bisa menyebabkan sariawan, maka kita harus menjaga tubuh kita agar tidak stres dan kecapean. Penyakit yang berikutnya adalah karies gigi. Ini merupakan email gigi yang terkikis asam. Terus ada bakteri yang tumbuh ini akan ada di sela-sela gigi kita. Asam yang ditimbulkan oleh bakteri ini menyebabkan hilangnya kalsium dan fosfat. Ini menyebabkan gigi rasa nyeri dan keropos, bahkan bisa pecah ataupun pecah sedikit-sedikit itu dan kita akan kehilangan gigi. Cara mencegahnya dengan menyikat gigi setelah makan, kemudian mengurangi konsumsi makanan manis, dan berkumur dengan air yang mengandung fluorida. Itu merupakan cara untuk mencegah karies gigi. Yang berikutnya adalah tukak lambung atau ulkus. Ini merupakan akibat dari makan yang tidak teratur. Ini merupakan luka pada lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Sebagian disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri ini akan menginfeksi lapisan mukosa lambung sehingga pelindung lambung akan terganggu. Biasanya padawan yang hebat akan menyebabkan pendarahan pada lambung. Ini sangat berbahaya. Gejalanya yaitu rasa nyeri dan perih pada mulut, pada perut. Pada perut akan terasa nyeri dan perih. Dan itu akan
timbul rasa mual dan tidak nafsu makan. Untuk menghindarinya, kita harus menghindari konsumsi makanan pedas atau berlemak dan makan dengan porsi kecil tetapi sering. Jadi tidak sekali makan banyak tetapi sedikit-sedikit tetapi sering, serta mengurangi minum teh dan kopi. Nah, berikutnya adalah tipes. Tipes ini karena adanya bakteri Salmonella. Ini menyebar melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi bakteri, masuk melalui mulut dan menyebar di lambung. Gejala yang ditimbulkan adalah biasanya menggigil, pusing, lemas, nafsu makan hilang dan gendut, serta suhunya akan tinggi. Ketika sudah suhunya semakin tinggi, kemungkinan penderita akan mengigau tanpa sadar. Cara pencegahannya yaitu dengan menjaga kebersihan diri sendiri, dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan makanan, serta perawatan makan. Selain itu harus menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi ini. Yang terakhir adalah hemotoroid atau basis atau apa yang menyebabnya ambeien. Ini merupakan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Biasanya dialami oleh orang yang sering duduk dalam waktu lama atau orang yang mengalami sembelit, dan juga dialami oleh wanita hamil dan orang yang gemuk. Gejalanya rasa gatal dan nyeri di permukaan anus, kemudian feses yang dikeluarkan itu bersama lendir atau darah, kemudian ada tonjolan di permukaan anus. Cara untuk mengobatinya atau mencegahnya agar tidak bertambah parah antara lain adalah kita harus mengkonsumsi makanan berserat, banyak minum air putih, serta berolahraga. Jangan lupa mengurangi duduk terlalu lama. Anak-anak, untuk tugas hari ini nanti silahkan kalian membuat sebuah clipping tentang penyakit yang menyerang organ pencernaan. Kemudian kalian buat dalam sebuah clipping, diberi judul dan dibuat serapi mungkin. Minimal 5 jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan. Kita hari ini anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan dan membantu orang tua di rumah. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih.